Ibu Saudara yang terkasih, kita bertemu kembali dalam Renungan Pukatnas edisi hari ini yang kami beri tema Hidup untuk Melayani Tuhan Saudara. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat tentang kitab Kolose 3 ayat 23, di situ kita jelas-jelas dikatakan bahwa apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, Tuhan katakan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, Saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rekan-rekan Pukates, ketika kita berbicara tentang hidup untuk melayani Tuhan, maka banyak di antara kita mempunyai suatu bayangan ya di pikiran mereka, di benak mereka, bahwa kita harus terlebih dahulu untuk masuk dalam sekolah teologi. Ya, kita harus menjadi seorang hamba Tuhan, apa itu pastor, apa itu pendeta, apa itu penginjil. Kita harus memiliki kemampuan berkhotbah yang baik, kita punya pengalaman menjadi pemimpin pujian, WL atau singer, atau bahkan pemusik, Saudara, betul tidak? Ya, atau paling tidak kita harus ikut berbagai kegiatan dalam lingkungan gereja terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itulah tidak sedikit bahwa banyak orang Kristen berpikir bahwa mereka dengan kurangnya pengalaman, tidak berpendidikan segala macam, itu mereka tidak dapat terlibat dalam melayani Tuhan, Saudara. Itu yang ada di benak mereka. Atau yang bahkan pikiran lebih buruk lagi, Saudara, bahwa hanya kegiatan di sekitar gereja saja yang ada urusan dengan Tuhan, betul tidak? Ya, dengan demikian kegiatan-kegiatan yang di luar daripada gereja itu dianggap tidak ada kaitan dengan Tuhan, Saudara. Tapi ingat, akan tetapi Tuhan selalu menegaskan bahwa apapun yang Anda dan saya lakukan, yang kita lakukan, mungkin itu buruk Bapak Ibu, mungkin itu jahat Bapak Ibu, itu sesungguhnya kita lakukan bagi Tuhan, kita sedang lakukan untuk terhadap Tuhan, Saudara. Ya, nah, saya mengajak kalau Bapak Ibu membaca kitab Injil 25 ayat 40, di situ dikatakan bahwa raja itu dalam arti ini Tuhan, dan maksudnya Tuhan menjawab mereka, mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, Tuhan katakan, Saudara, kamu telah lakukan untuk aku, Bapak Ibu. Ya, maka di dalam kitab Ibrani 13 ayat 2, ya, teman-teman masih ingat Tuhan katakan jangan lupa memberi tumpangan kepada orang. Ya, sebab apa? Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang itu dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat, Saudara. Amin. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa apapun yang ada dan saya lakukan, apapun yang ada dan saya perbuat, sesungguhnya kita sedang melakukannya untuk Tuhan, Saudara. Makanya di dalam kitab Kolose 3:23 tadi kita diperingatkan ya, bahwa apapun juga yang kita perbuat, supaya kita perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dikatakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat secara seksama bahwa kata apapun juga di sini itu menunjukkan suatu pemahaman bahwa pekerjaan apapun Anda miliki saat ini, profesi apapun Anda miliki saat ini, Saudara, dimanapun Anda dan saya bekerja, sesungguhnya kita sedang bekerja untuk Tuhan. Amin. Dan kita sedang melayani Tuhan, Saudara. Ya. Nah, hal ini tentu akan membuat kita akan memandang pekerjaan kita itu sebagai pelayanan, bukan lagi sebagai suatu kewajiban, Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Nah, inilah yang akan membuat kita menghargai otomatis pekerjaan kita, membuat kita menghargai profesi kita, karena kita sadar bahwa Tuhan yang sedang kita layani melalui profesi dan pekerjaan kita, Saudara. Amin, Bapak Ibu. Nah, untuk dapat hidup melayani Tuhan dan profesi pekerjaan kita, ada beberapa hal yang menjadi dasar bagi kita, Saudara. Yang pertama, kita diminta untuk sadar bahwa Tuhan yang mengutus kita melalui pekerjaan atau profesi kita. Ya, di dalam Lukas 10 ayat 3 dikatakan di situ. Kemudian di hal lain juga, sisi lain dikatakan bahwa kita juga harus sadar bahwa Tuhan menempatkan kita dalam profesi pekerjaan kita itu supaya kita boleh menjadi berkat, Saudara. Amin. Ya, itu yang ada di dalam Lukas 10 ayat 3. Kemudian kita diminta juga menyadari bahwa Tuhan menempatkan kita itu untuk menjadi kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita, Bapak Ibu. Ya, Tuhan tempatkan Anda sebagai A, sebagai B, sebagai C, sebagai profesi A, B, C, itu untuk kepentingan Tuhan sendiri. Tuhan memakai Anda dan saya di dalam profesi pekerjaan kita, Saudara. Amin. Itu dalam kitab Kejadian 45 ayat 8 dengan jelas dikatakan di situ. Ya. Dan yang terakhir saya kira kita diminta Tuhan untuk sadar bahwa ada misi khusus daripada Allah dan keberadaan Anda dan saya dalam pekerjaan profesi kita, ya, khususnya dalam Kejadian 12 ayat 3 di situ dikatakan bahwa kembali lagi kita diminta untuk menjadi berkat bagi sesama melalui profesi pekerjaan kita, Saudara. Ya, kita harus selalu memandang
memiliki pandangan yang selalu tertuju kepada Tuhan Bapak Ibu, sebagaimana Kolose 3 katakan, ya Kolose 3:23, kita selalu memandang pandangan kita harus selalu tertuju kepada Tuhan, maksud saya ya. Jadi kita harus menggunakan profesi kita, diminta menggunakan jabatan kita, pekerjaan kita ya, untuk bagaimana kita boleh menjadi saksi bagi Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan ya, sebagaimana dalam Matius 5 ayat 16 di situ diajarkan kepada kita ya. Jadi saat ini saya mau katakan apa Bapak Ibu? Saya mau katakan bahwa kita saat ini tidak sedang kebetulan berada dalam suatu tempat ya, baik itu melalui di profesi kita, pekerjaan kita, di jabatan kita saat ini, apapun itu Bapak Ibu ya. Karena Tuhan mengutus kita untuk suatu misi Tuhan. Ada misi Tuhan di situ dalam pekerjaan, profesi, jabatan Anda. Ya, karena itu terimalah segala pekerjaan, profesi dan jabatan kita itu sebagai suatu kehormatan, bukan sebagai suatu beban, bukan suatu kewajiban Bapak Ibu ya dari Tuhan, tapi suatu kehormatan yang Tuhan berikan bagi kita, dan tugas kita adalah kita kerjakan dengan segenap hati untuk Tuhan saudara. Ya, kita pasti akan diberkati saya kira, dan demikian kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada, sesuai dengan profesi jabatan kita masing-masing, pekerjaan kita. Jadi apapun yang Anda dan saya perbuat, kita diminta untuk selalu sadar bahwa sesungguhnya kita sedang berbuat untuk Tuhan dan sedang melayani Tuhan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.